Sewarna kita sewarna, bersama berharap ridhonya. Sewarna kita sewarna, bersama berharap surga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kami hormati dan kami muliakan, tentunya kami banggakan jajaran manajemen direksi PT Swarna Prima Travel, sekaligus juga owner dan direktur komisaris dari PT Sumber Rezeki Samudra Jaya, ibu kita bersama Bunda Hajah Yeni Mardin, dan ayahanda kita Bapak Insinyur Yudi Cahyo Putranto. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, pimpinan kita, owner dari PT Swarna Prima Travel dan PT Sumber Rezeki Samudra Jaya, Allah berikan keberkahan dan di dalam usianya, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya dalam keberkahan dan selalu diberikan bimbingan amanah untuk membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Begitupun yang sama kita hormati segenap karyawan karyawati dari PT Swarna Prima Travel dan PT Sumber Rezeki Samudra Jaya. Kita berdoa semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan keberkahannya di dalam kehidupan kita, dan semoga Allah bimbing kita di dalam melangkah rutinitas ibadah maupun rutinitas dunia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan berbagai macam anugerah karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tercurah limpah kepada sosok budiman insan pilihan yang ucapan dan perbuatannya selalu menjadi tuntunan dan pedoman. Syariat yang dibawanya kekal hingga akhir zaman. Tiada lain dan tiada bukan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua yang insyaallah istiqomah menjalankan segala syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bahwasannya atas izin Allah dan atas izin daripada ayahanda dan ibunda kita, pada hari ini kita berkumpul dalam rangka silaturahim. Yang kedua adalah dalam rangka tasyakuran sekaligus tarhib Ramadan menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan awal niat yang baik ini Allah terima dan Allah berikan keridhaannya kepada kita semua. Alhamdulillah. Ya, juga rekan kita Mas Widayat pada hari ini, dan insyaallah take off nanti jam 1 malam, yang diberikan amanah oleh bapak kita untuk membimbing, mendampingi jamaah umroh Swarna Prima Travel keberangkatan awal Ramadan. Semoga Mas Wid dan jamaah umroh Swarna Allah berikan perlindungan, keselamatan,
dunia dan akhirat, nanti pula membawa umrah yang mabrurah dan makbulah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang kalam, acara ini terselenggara atas kerjasama semuanya, ya, dari PT Sumber Rezeki Samudra Jaya dan PT Suwarna Prima Travel, dan tentu disupport penuh oleh ayahanda dan ibunda kita. Karena tanpa support dan dukungan beliau, acara ini belum tentu terselenggara. Ya, alhamdulillah, marilah kita awali hari ini, acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Tadi kita sudah memulai acara ini dengan pembacaan Yasin, tahlil, dan ratib al-atas. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi pahala untuk kita semua. Allah hazinya wala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Marilah kita dengarkan sambutan dari ibunda kita, Ibu Haja Yeni Mardin. Nanti dilanjut sedikit kita dengar, mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik, kita dengar sambutan dari Bapak, ya. Kita dengarkan dulu dari ibunda kita, Ibu Haja Yeni Mardin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kali pertama kita hadir di sini, formasi lengkap. Minus Mbak Lina dan minus cuman Mbak Lina ya. Alhamdulillah. Buat Mbak Lina nanti nyimak aja di live-nya Suwarna ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kali pertama kita hadir di sini. Insya Allah ini adalah kehadiran kita di sini membawa keberkahan untuk Sumber Rezeki dan untuk Suwarna. Amin. Karena Suwarna dan Sumber Rezeki adalah satu induk. Inilah adalah anak-anak kami. Masya Allah, puji syukur pastinya kita panjatkan kehadiran Allah. Karena hari ini kita diberkahi kesehatan yang paling utama. Dan diberkahi nikmat iman, itu yang paling lebih utama lagi. Dan semoga nikmat iman Islam itu mengantarkan kita ke surganya Allah. Dan di momen menjelang Ramadan ini, semoga di kesempatan di bulan yang penuh berkah dan rahmat ini, kita diberi kesempatan mengumpulkan pahala sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk bekal kita pulang nanti. Karena pada dasarnya hidup ini cuma mati. Mati apa yang dibawa itu ya ketakwaan. Takwa itu kan pasti dengan arti luas. Bukan sekedar ibadah, bukan sekedar kita bersedekah atau berbuat baik. Segala aspek kehidupan yang baik di muka bumi ini adalah lambang ketakwaan. Sebagaimana kita cerdas mempersiapkan kematian itu. Karena setiap kepulangan harus ada bekal. Setiap pergi kita keberangkatan kemanapun kita pasti menyiapkan bekal. Misal kita kayak kemarin kita jalan-jalan rilah ke Pangalengan, semua sibuk menyiapkan bekal. Sama seperti kita mau mati nanti. Jadi kita harus cerdas menyiapkan bekal. Jangan sekedar dunianya aja kita sibuk menyiapkan bekal, tapi harus cerdas pula menyiapkan bekal mati kita. Karena itulah yang paling utama. Karena dunia ini tempat kita singgah, tempat kita meninggal, dan akan tempat yang kita tinggalkan. Jadi cerdaslah, jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan. Karena syarat mati tidak harus tua, syarat mati juga tidak harus sakit. Cerdaslah. Semoga kita sama-sama di sini saling mengingatkan untuk kebaikan akhirat kita. Jangan terbuai dengan dunia. Silakan, karena dunia memang tempat kita menyiapkan bekal. Jadi momen Ramadan ini manfaatkan. Kenapa Allah hadirkan 1 bulan yang penuh berkah ini? Untuk kita melatih diri agar di 11 bulan berikutnya kita biasakan seperti apa. Karena semua orang di bulan Ramadan itu kan berlomba-lomba. Coba lihat ya, yang jarang ke masjid pun pasti ke masjid walaupun cuma mengejar
sholat taraweh. Dan rata-rata udah ngetek tempat duluan. Yang jarang ke masjid tuh, sejadahnya udah digelar duluan. Bener nggak? Ini fakta loh. Walaupun nanti pertengahan bulan itu mengendur, ya kan? Sajadah safnya sudah maju, berkurang. Itu udah fenomena setiap Ramadan. Tapi kita, Allah beri kesempatan di Ramadan itu berlomba-lomba. Jadi beribadahlah dalam keadaan apapun, dimanapun, nggak perlu ke masjid. Kalau kita yang perempuan, tapi tetap beribadah. Jadi jangan euforia awal aja, penuhin masjid sampai sesak, konsentrasi juga buyar kalau di masjid kalau awal-awal Ramadan itu, saking ramenya dengan suara yang gak jelas kadang-kadang gitu kan, karena memang Ramadan itu, yaitu tadi. Semua orang pingin, walaupun yang tadinya jarang sedekah di Ramadan karena dijanjikan pahala yang berlipat-lipat, seolah di Ramadan aja sedekahnya. Tapi Allah juga kan nggak maksudnya jangan kita akal-akalin lah Allah gitu ya. Kita sedekah aja di Ramadan karena pahalanya berlipat-lipat. Tidak. Ramadan itu melatih diri kita sehingga di 11 bulan berikutnya kita biasakan tetap bersedekah, tidak harus besar, semampu kita. Saking kalau kita nggak mampunya pun tersenyum pun Allah anggap itu sedekah. Tapi jangan pura-pura nggak mampu, sebenarnya kita mampu 1000, 2000. Saking kata Allah boleh senyum aja cuman maunya ya, janganlah. Ambil kesempatan ini, seapapun kita berusaha, rezeki semuanya Allah yang atur. Syarat mendatangkan rezeki yang banyak, perbanyak sedekah. Itu yang Allah jadikan. Sedekah tidak harus kaya, karena dengan sedekah kita menjadi kaya. Jadi harus cerdas memanfaatkan kesempatan ini. Semua atas izin Allah yang terjadi di muka bumi terjadi terhadap kita. Tapi kita butuh cari apa? Ridho Allah. Itu yang paling penting. Buat apa kita berlelah-lelah kalau Allah nggak ridho? Rezeki kalau sudah Allah tentukan semuanya, kita nggak usah lelah-lelah mengejar rezekinya. Tapi kita harus menjadi baik seperti yang Allah suka. Karena rezeki itu sudah terakar dan terukur ya Pak Ustadz ya. Tidak akan tertukar dan tidak akan salah alamat. Jadi nggak usah lelah-lelah memaksakan. Kalau walaupun dengan uang haram nih, jangan dipaksain masuk ke kita, karena akan keluar dengan cara menyakitkan nantinya. Jadi hati-hati. Pokoknya yang di sini, di sumber rezeki, di Suwarna, kita harus saling mengingatkan untuk kebaikan akhirat kita. Jangan sampai kematian baru membuat kita menyesal. Jadi kita harus mengingatkan satu sama lain. Jangan baper satu. Pokoknya kita di sini keluarga, nggak boleh baper, nggak boleh tersinggung. Jaga lisan kita. Ketika lisan sudah keluar yang menyinggung perasaan, walaupun kita memaafkan, tapi lisan itu sudah tergores di hati orang. Jadi hati-hati ucapan, lisan, jaga sikap kita, jangan sampai melukai satu sama lain. Kalau sudah melukai, walaupun memaafkan, itu akan membekas. Jadi hati-hati jaga sikap kita, cukup ridho Allah kita cari di sini. Jadi insyaallah kita bersama di sini menggapai surga Allah, saling mengingatkan untuk kebaikan karena kita wajib mengingatkan satu sama lain. Demikian, insya Allah kita bersama berkumpul di surganya Allah. Jangan hanya di dunia ini saja, ya. Nggak boleh baper, pokoknya kita harus saling mengasihi. Nggak boleh baper, nggak boleh. Pokoknya semua di sini punya kewajiban masing-masing. Sudah, fokus dengan pekerjaannya, tanggung jawabnya. Nggak usah ribut-ribut gimana. Kita pasti akan dihargai orang ketika kita sudah bertanggung jawab dengan tugas kita. Ketika kita senggang, lain berharap saling bantu. Itulah hidup. Jadi nggak usah baper, nggak usah. Kita capek. Kita nggak usah maksa orang memahami kita. Kita akan capek. Kita belajar memahami orang lain, dan insya Allah kita memahami orang lain memahami kita. Disitulah terjadi paham, saling memahami. Hidup ini gak usah lelah, cukup kita punya toleransi yang banyak,
damai hidup kita. Jadi nggak usah mendikte kesalahan orang, nggak usah merasa paling benar. Kita harus merasa paling banyak dosa. Di situ kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau kita sudah merasa paling benar, kita nggak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena kita sudah merasa paling, gue nggak pernah salah, dia yang salah, capek. Sudah, kita fokus sama diri kita, perbaiki diri kita, perbaiki iman kita, makin perbaiki ketakwaan kita, insya Allah kita selamat sampai surganya Allah. Kita dalam pelukan Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian teman-teman, anak-anak kami sayang, kita sama-sama saling mengingatkan untuk kebaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kata orang tempat gini nih, beli ketan di menteng atas. Beli ketan di menteng atas. Yang tadi sambutan sangat berkualitas. Masya Allah ya. Baik para rekan-rekan sekalian, kita dengarkan sambutan kedua dari kita punya Bapak Insinyur Haji Yudi. Ya, apapun yang beliau sampaikan juga pastinya isinya daging dan berkualitas semua. Baik, tanpa membuang waktu lagi, kita dengarkan sambutan dari Bapak Insinyur Haji Yudi Cahaya Putra. Pada beliau kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas waktu, kesempatan, kesehatan hingga kita bisa berkumpul di kantor yang boleh dikatakan baru. Sedikit akan saya sampaikan perjalanan kantor ini ya, dari awal kita membeli tahun 2005 Desember akhir ya. Ya, 2005 akhir. Dan apa yang terjadi dengan yang kita inginkan ya, artinya apa? Allah itu maha baik, maha segalanya untuk umatnya. Apa yang kita cita-citakan dari awal bahwa kita ingin berkantor di sini, semua dokumen udah kita buat ya, mungkin susi lah ini dari awal gitu. Tapi Allah mungkin memberikan signal kepada kami, kebaikan kepada kami bahwa belum cocok gitu kalau dari dulu kantor di sini gitu. Coba terbayang ya, kita harus ngantor tapi tidak punya klien yang datang ke kantor. Itu. Jadi sebulan aja belum tentu ada satu orang pun yang datang ke kantor dengan kantor kita yang ada di Keranggan sana. Kalau kita berkantor di sini betapa sepinya gitu. Udah jauh dari masjid, jauh dari tetangga, dari mana gitu. Akhirnya apa? Allah kasih kesempatan kita berkantor di Keranggan yang cukup lama lah. Tapi mungkin Allah kasih kesempatan bahwa kepada kita, ini loh saatnya. Kami harus memberikan gambaran atau memberikan kemudahan kepada orang lain, menyebarkan kebaikan lah kepada orang lain bahwa waktunya adalah sekarang gitu. Walaupun tadinya diminta bahwa tahun kemarin harus pindah ke sini, tahun kemarin pindah ke sini, tapi dengan niat yang baik, dengan sabar kami menunggu bahwa inilah waktu yang tepat untuk menempati tempat kantor yang baru. Semoga setiap langkah kita, setiap perjalanan kita selalu bernilai ibadah. Dan selamat kepada rekan-rekan yang hadir di sini bahwa kantor ini adalah milik semua. Bukan milik sewarna, tapi semua punya andil lah nantinya gitu untuk kebaikan gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah cukup siang, jam 2. Nah, mari kita mulai untuk mulai makanan. Oke, kita doa makan siang. Ayo sayang. Doa makan mas. Ada apa? Kita doakan makan siang. Mau makan dulu lah. Oh, nggak mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Dafa doanya? Dafa makan siang doanya yang keras? Yang keras? Allahumma barik lana fima rojaksana wakina jabana. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai
syukuran siang ini. Semoga apa yang kita niatkan diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala supportnya, atas segala pengertiannya. Acara ini kita tutup dengan doa singkat ya dari Pak Ustadz Fahru. Mudah-mudahan doanya bisa melengkapi, menyempurnakan acara kita pada hari ini. Pada Ustadz Fahru kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian terhormat dan teman sekalian yang berbahagia, yuk kita tutup acara ini dengan doa. Kita akan mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah buat kita, dosa kita diampuni, dan mudah-mudahan kita dapat menghadapi Ramadan dengan baik. Seperti pesan Ibu tadi, jadikanlah Ramadan ini sebagai kesempatan kita untuk bermanja-manja kepada Allah. Kita nggak tahu Ramadan kapan lagi akan ketemu, mungkin adalah Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa pesanan dari buat kita. Jadi yang pertama, yang kedua, kita berharap pada Allah mudah-mudahan tempat ini, kantor ini menjadi barokah, menjadi tempat di mana Allah limpahkan rezekinya di sini. Walaupun mungkin kita tidak kaya, namun Allah cukupin. Yang penting cukup ya. Walaupun tidak banyak harta, tapi cukup dana, itu aja sih pentingnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi kalimatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal dham ya man ya'tihi ya birham. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawa biha subhanahu ta'iyatu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hafal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai. Saya bersedih mengirimkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ada niat, ada 1000 jalan, tak ada niat 1000 alasan. Ke Baitullah itu sangat mudah,
bila kita melibatkan Allah. Allah menghantar kami untuk membantu umat biar bisa berangkat ke tanah suci. Mari kita luruskan niat, sambut panggilannya dengan gembira. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sewarna kita sewarna, bersama berharap ridhonya. Sewarna kita sewarna, bersama berharap surga Allah. Sewarna kita sewarna, bersama berharap ridhonya. Sewarna kita sewarna, bersama berharap surga Allah. Sewarna kita sewarna, bersama berharap ridhonya. Sewarna kita sewarna, bersama berharap surga Allah.